Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto yang saat ini telah memasuki episode ke-44 dengan judul Pelantikan Sultan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa bahagianya Sunan Kalijogo beserta Wali Amri dan para Nayaka Praja dan Kasultanan Kraton Demak Bintoro yang telah menunggu lama pelaksanaan pelantikan Sultan keempat Kraton Demak Bintoro yang telah ditetapkan pengganti Sultan Trenggono yang gugur dibenarkan adalah putra sulungnya yang bernama Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto. Sunan Kalijogo melepaskan rangkulannya. Ia melihat air bening tengah mengalir dari kedua sudut mata cucunya. Bismillah, Mas. Bismillah, bisiknya menenangkan Raden Bagus Mukmin. Dan Raden Bagus Mukmin pun mengangguk perlahan. Sang istri kemudian mengeluarkan sehelai sapu tangan, lalu menghapuskan air yang mengalir membasahi pipi suaminya dengan penuh kelembutan. Tak berapa lama kemudian Sunan Kalijogo bergeser ke kanan. Ia lalu menggantikan Haryo Panuri menuntun cucunya bersama sang istri Raden Bagus Mukmin pun berjalan di atas karpet merah yang telah terhampar dari bibir serambi hingga tengah pendopo. Tepat di ujungnya telah terpasang kursi kebesaran Kasultanan dengan diapit dua kursi panjang di kiri dan kanan. Dampar kencono dengan ukiran bermacam bunga yang di bawahnya terhampar babut tebal sebagai alas kakinya. Sunan Gunung Jati memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi selanjutnya. Sunan Kalijogo kemudian menuntun Raden Bagus Mukmin untuk duduk di kursi panjang yang terletak di sebelah kiri dampar kencono. Duduk berdua bersama sang istri yang masih erat menggandeng lengan kanannya. Setelah itu ia meminta ketiga ulama Dewan Wali untuk pindah tempat berdirinya. Sunan Muria, Sunan Giri Pratika dan Sunan Gunung Jati dipersilakan duduk di kursi panjang sebelah kanan. Duduk berhadapan dengan Raden Bagus Mukmin dan sang istri. Sementara Sunan Kalijogo sendiri berdiri di antara kursi panjang tersebut, berdiri di antara calon sultan yang merupakan Ulil Amri dan jajaran para ulama Waliul Amri.
Kadilang itu pun berdiri setegap menghadap ke arah hadirin yang berdiri memenuhi pendopo, berdiri dengan penuh kewibawaan membelakangi kursi kebesaran yang sebentar lagi akan ditempati oleh Sultan Demak keempat. Kursi kekuasaan tertinggi Kesultanan yang telah 1,5 tahun tak ada yang menduduki. Seluruh perhatian hadirin pun terpaku bersama. Dengan segera Raden Pamekasan maju ke depan, berdiri di tengah bentangan karpet merah menghadap ke halaman. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali, ucap Raden Pamekasan kemudian. Lalu para Sentana dan Nayaka pun kembali duduk dan terdiam. Semua bersila di atas hamparan permadani yang melapisi lantai tatanan batu hitam. Raden Pamekasan lalu membalikkan badan menghadap kepada Sunan Kalijogo yang masih berdiri di depan singgasana. Putra bungsu Raden Patah itu menyampaikan laporan bahwa upacara pelantikan akan segera diselenggarakan. Sunan Kalijogo pun mempersilahkannya untuk membacakan tata cara pelantikan. Dengan sikap menyembah, Pamekasan segera menjalankan perintah. Aryo Mataram kembali maju ke depan memberikan sebuah gulungan yang telah dipersiapkan. Gulungan kulit domba yang di dalamnya terukir tata cara pelantikan, sebuah aturan upacara yang telah digunakan sejak Raden Patah dilantik menjadi Sultan Demak Bintoro. Pamekasan pun kemudian membacakannya dengan lantang tetapi pelan, membuat semua yang hadir mampu menyimak tiap kata dengan seksama dan penuh perhatian. Demikian juga dengan ulama Demak yang duduk paling depan. Sunan Muria dan Sunan Giri Pratikal menundukkan kepala seolah menyiapkan hati untuk mengikuti upacara yang akan segera dimulai. Kecuali Sunan Gunung Jati yang tatapan matanya seolah mulai memahami peristiwa yang sedang terjadi. Ulama Cirebon itu melayangkan pandang ke arah para Sentana, tempat para kerabat Kesultanan berikut keluarganya berkumpul di barisan sebelah kanan. Ini adalah hari yang bersejarah. Kesultanan ini telah berdiri kukuh hampir 7 dasawarsa. Sejak pertama didirikan oleh Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Alangkah bahagianya kalau aku masih bisa turun mendampingi kekhalifahan ini, bisiknya Sunan Gunung Jati sambil merasa ingin melihat satu persatu keturunan Raden Patah yang datang. Di ujung timur keluarga besar Sultan Trenggono berkumpul dalam satu barisan. Ia melihat Mokencono dan Pangeran Hadri duduk bersebelahan. Raut wajah sepasang pemimpin Jepara itu terlihat memancarkan kebahagiaan atas acara yang sedang diselenggarakan. Karena selama ini dia antara para Sentana, mereka lah yang paling getol mendorong para wali untuk segera menggelar pelantikan. Mereka berjualan yang sangat mengkhawatirkan Kesultanan kalau tetap tak ada kepemimpinan. Namun mendadak yang merasakan sebuah keanehan.
Balagiri dan Retno Kencana telah berada di Demak. Berarti mereka sudah mengetahui tentang upacara hari ini. Namun mengapa tidak memberitahu kemantingan? Bisiknya dalam hati Sunan Gunung Jati keheranan. Karena mestinya ia yang masih berdiam di Jepara bisa diberitahu oleh mereka. Namun ternyata keduanya tak memberikan kabar apa-apa kepadanya. Dan ia pun makin merasakan keanehan. Karena sebagai wali amri, dia seharusnya yang lebih dahulu diberitahu. Sebagai ulama yang memberikan mandat, semestinya ada pemberitahuan kepadanya. Karena sudah menjadi tugas para wali sebelum pelantikan untuk menyusun rancangan pemerintahan ke depan. Apa Sunan Kalijogo sudah tak lagi memerlukan bantuan pemikiran? Bisinya dengan hati yang masih dipenuhi rasa heran. Ia menjadi makin penasaran karena sampai saat sebelum pelantikan ia benar-benar tak pernah menerima satupun utusan yang datang ke dalam mantingan. Atau memang keberadaanku yang tak dibutuhkan lagi di Kesultanan ini? Sunan Gunung Jati makin masuk dalam kecamuk pertanyaan. Dan itu berlangsung cukup lama sampai dengan Raden Pamungkas selesai membacakan tata cara pelantikan. Acara berikutnya akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Kanjeng Romo Sunan Kalijogo sebagai wakil dari para ulama wali amri. Demikian ucap Raden Pamungkas di hadapan para hadirin yang muli pendopo Kesultanan Demak. Sunan Kalijogo pun mengangguk penuh wibawa. Ia menolehkan wajah ke kiri menatap Raden Bagus Mukmin yang bersandar di kursi panjang didampingi sang istri. Ulama Kadir Langu itu pun mengangguk seakan meminta izin untuk segera memulai. Dengan segera istri Raden Bagus Mukmin membisikkan kata kepada suaminya. Lalu dengan anggukan kepala dibarengi uluran tangan kanan yang terbuka, ia pun seolah telah memberikan izinnya. Demikian pula yang dilakukan oleh ketiga ulama ketika Sunan Kalijogo menolehkan pandang ke arah mereka. Sunan Giri, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati serentak menganggukkan kepala sambil membuka telapak tangannya. Ketiganya telah memberikan izin agar acara pelantikan segera dilanjutkan. Setelah mendapatkan kesepakatan dari ulil amri dan juga para wali amri, Sunan Kalijogo pun langsung berjalan ke depan. Ia kemudian berdiri di tengah-tengah pendopo, berada tepat di bawah Damar Sewu, sebuah lampu gantung yang berhiaskan keindahan bunga-bunga beraneka ragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap sang Sunan membuka sampan. Serempak para diri menyambutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kerabat Sentana dan Kanayakan yang duduk bersila memenuhi pendapiakan terdiam, seolah semua ingin menyimak dengan seksama pengantar yang akan mereka dengarkan. Namun tidak dengan Sunan Gunung Jati yang masih diliputi penasaran.
Ia hanya lamat mendengarkan apa yang sedang Sunan Kalijaga sampaikan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita semua. Karena pada hari ini kita akan mempunyai pemimpin panutan kita bersama. Seorang raja besar yang akan membawa kesultanan ini lebih sejahtera di masa depan. Kesultanan Demak kita harapkan bisa menjadi negeri kang gede obori, padang jagati, dhuwur puse, adoh kuncarane, kathah ingkang semawita tanpa kalawan karnaning Bondayuda, among kayungan papayung kautaman, kebebasan ingkang celak, mangklung ingkang tebih tumiyuh. Demikian penegasan sambutan Sunan Kalijaga dengan penuh khidmat. Semua hadirin pun mengikuti dengan khidmat pula, dan semua hadirin pun menyimak dengan khidmat serta penuh perhatian. Sementara Sunan Gunung Jati masih melanjutkan layangan pandangnya. Sekarang tatapannya tengah beralih pada keluarga Ratu Mas Pamantingan. Putri kedua Sultan Trenggono tersebut datang bersama suaminya, Pangeran Pati Pandan, yang merupakan anak Ki Ageng Wonosobo. Sepasang suami istri yang sejak menikah langsung meninggalkan kesultanan karena sang suami telah diberi amanah oleh ayahnya untuk melanjutkan memimpin pesantren kecil yang sedang dirintisnya. Dalam barisan itu turut serta beberapa anak dan cucunya yang duduk berbaris di belakang mereka. Berikut yang memperhatikan 3 orang anak duduk berjajar dalam satu barisan. 3 orang anak menjelang remaja yang dari wajah mereka terpancar cahaya ketulusan dan kesederhanaan dalam balutan busana putih seragam yang sama, sekali tak memberikan kesan sebagai sentara kesultanan. Hingga kalau dilihat sepintas, ketiganya lebih menampilkan diri sebagai seorang santri daripada putra-putri dari putra mahkota Demak. Padahal mereka bertiga adalah anak-anak Raden Bagus Mukmin yang hari itu akan dilantik menjadi raja dari kerajaan terbesar di tanah Jawa. Mereka adalah Pangeran Haryo Pangiri yang duduk bersila di sebelah kanan, kemudian diikuti oleh Ratu Ayu Juru yang tengah duduk bersingkung dengan kaki berlipat ke belakang. Di sebelahnya lagi adalah Raden Purwito yang duduk sambil sesekali membetulkan letak serbanya yang terlihat kebesaran. Melihat tingkah bocah gemuk yang lucu dan lugu itu, Sunan Gunung Jati pun tersenyum penuh keharuan. Nah, saudara, sampai ketemu di lanjutan legenda kisah penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.